Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Madi Sukiana dengan NIM 20110311024 dari kelas 5F Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan LMS atau Learning Management System yang telah saya buat menggunakan model yang dimana pada kesempatan kali ini mungkin saya akan menjelaskan 3 user, yaitu user admin, kemudian user teacher, kemudian user sebagai student, yang dimana user admin dan user teacher atau guru itu saya akan jelaskan menjadi satu. Mungkin untuk kelebihan user admin itu bisa mengakses atau menambahkan kelas dan menambahkan pengguna secara otomatis. Dan langsung saja, langkah yang pertama mungkin Bapak Ibu guru jika ingin menggunakan Moodle untuk LMS atau pembelajaran secara daring gitu. Jadi Bapak Ibu guru, langkah pertama itu Bapak Ibu guru bisa masuk melalui Google dan search edukati.com. Nah, di sini Bapak Ibu guru akan diarahkan ke halaman utama. Langkah yang pertama, Bapak Ibu guru harus mendaftar terlebih dahulu akun Edukati model ini. Jadi jika sudah Bapak Ibu guru mendaftar, itu Bapak Ibu guru akan diminta konfirmasi melalui email yang Bapak Ibu guru daftar sebelumnya. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, langsung saja mungkin di sini saya sudah siapkan situs Edukati model yang telah saya buat, yang dimana sebelumnya saya sudah mendaftar dan ini konfirmasi dari email saya. Kemudian ini merupakan situs dari model yang telah saya buat, kemudian username di sini dan ada passwordnya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja masuk menggunakan username dan admin, Bapak Ibu guru akan langsung diarahkan ke halaman utama. Nah, untuk halaman utama, jika Bapak Ibu guru baru mendaftar, penampilannya tidak akan seperti ini. Jadi Bapak Ibu guru jika ingin mengubah untuk LMS ini menjadi lebih menarik, seperti ini logonya dapat diubah, kemudian warna-warna dan temanya juga dapat diubah gitu. Nah, langkah yang pertama Bapak Ibu harus lakukan agar seperti itu, yaitu Bapak Ibu masuk ke halaman site administration, kemudian masuk ke dalam experience. Ini merupakan pengaturan tampilan gitu. Jadi Bapak Ibu guru dapat mengubah tema itu di halaman tema gitu. Jadi dalam situs Moodle ini disediakan 3 tema, yaitu Boost, Classic, kemudian MOOC. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan tema MOOC, yang dimana tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Ada logo warna seperti ini, kemudian untuk fitur-fiturnya akan ditampilkan seperti ini. Nah, untuk pengaturannya sangat mudah Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru sebelumnya harus menyediakan logo yang ingin Bapak Ibu guru pasangkan dalam Moodle ini gitu. Jadi di sini saya sudah menguploadnya. Di sini ada logo yang telah saya gunakan. Kemudian Bapak Ibu guru juga dapat mengcustomnya. Kemudian jika ada tema, preset tema gitu, Bapak Ibu guru dapat mengunggahnya dengan menggunakan file dengan format SCSS seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu guru juga dapat mengganti warna-warna sesuai yang Bapak Ibu guru inginkan gitu, biar menarik perhatian siswa untuk belajar. Nah, itu penjelasan singkat mengenai pengaturan halaman depan dari situs Moodle LMS yang telah saya buat. Kemudian untuk penjelasan yang utama mungkin ada di bagian kelas atau kursusnya yang akan digunakan untuk pembelajaran gitu. Jadi Bapak Ibu guru di sini akan membuat kelas, kursus atau course gitu. Jadi di sini saya sudah menyiapkan 2 course gitu, yang mana ada penilaian akhir semester dan ada juga tema 4, tema 6 kelas 4 SD gitu. Jadi langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan untuk membuat kelas atau kursus atau course gitu. Jadi Bapak Ibu kembali masuk ke dalam site administration. Kemudian pilih di bagian course.
kemudian manage course and categories. Nah, di sini Bapak Ibu guru, pertama untuk mengklasifikasi course yang ingin Bapak Ibu guru buat itu, terlebih dahulu Bapak Ibu guru harus membuat kategori dengan create new kategori. Ini untuk klasifikasi kelas yang akan Bapak Ibu guru buat nih. Kategori nama silakan dibuat sesuai dengan klasifikasi apa yang ingin Bapak Ibu guru tampilkan. Jika contohnya penilaian tengah semester, ujian tengah semester, kemudian Bapak Ibu guru jika diisikan deskripsi juga boleh untuk kelas berapa, dan create kategori. Nah, di sini sudah ada kategori baru yaitu ujian tengah semester. Nah, jika Bapak Ibu guru ingin menambahkan kelas itu dalam kategori tersebut, Bapak Ibu guru dapat di sini di bagian kanan itu ada create new course. Kemudian Bapak Ibu guru klik. Nah, di sini akan diarahkan ke halaman membuat course. Yang pertama Bapak Ibu guru harus lakukan yaitu membuat judul kelas gitu. Penilaian tengah semester, kemudian short name-nya bisa diisi dengan kelas 4. Kategorinya bisa dipilih di sini kembali. Ini kita buat di ulangan tengah semester. Kemudian di sini juga ada dari tanggal berapa start date-nya, kemudian akhir kelasnya sampai tanggal berapa seperti itu. Mungkin ini sudah diatur 1 tahun seperti itu. Dan jika ingin ditambahkan deskripsi juga diperbolehkan. Nah, di sini mungkin bisa ditambahkan halaman depan gitu, gambar. Di sini mungkin saya pakai ini sebagai contoh. Dan jika sudah, mungkin langsung save and return. Nah, di sini Bapak Ibu guru telah membuat satu kelas yaitu penilaian tengah semester. Kita kembali cek ke dalam halaman utama. Itu sudah terdapat penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan kelas 4 SD. Jadi itu merupakan penjelasan singkat dari bagaimana cara kita membuat kelas di LMS menggunakan Moodle seperti itu. Nah, bagaimana kita menambahkan konten-konten yang ada di dalam course itu. Nah, langsung saja mungkin saya praktekkan di sini. Di sini saya sampaikan terlebih dahulu bagaimana konten-konten yang telah mungkin saya buat seperti itu. Di sini kelas 4 SD. Kemudian di sini yang pertama itu ada forum pertanyaan. Di sini juga Bapak Ibu guru jika ingin mengeditnya, klik yang ini, aktifkan mode edit. Kemudian di sini Bapak Ibu guru dapat menggantinya. Mungkin Bapak Ibu guru bisa di sini kasih dengan pengumuman yang di dalamnya itu Bapak Ibu guru itu akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi ini seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru bisa mengasih pengumuman di sini, itu bebas untuk seluruh user yang nantinya akan bergabung dalam kelas ini. Kemudian yang pertama itu topik yang pertama, mungkin di sini saya telah ganti menggunakan tema 6 tema 1. Kemudian di sini juga saya sudah upload ada buku, materi, kemudian topik diskusi, kemudian ada media melalui link, juga ada live worksheet LKPD, kemudian evaluasi menggunakan kuisis seperti itu. Nah, bagaimana caranya membuat seperti ini? Saya contohkan satu menggunakan kelas yang baru tadi dibuat seperti itu. Yang ini. Nah, Bapak Ibu guru, yang pertama tampilan awal dari kelas yang telah dibuat tadi akan menjadi seperti ini. Bapak Ibu guru dapat mengubahnya dengan mengaktifkan mode edit. Nah, di sini Bapak Ibu guru mungkin dapat membuat pengumuman di sini, atau Bapak Ibu guru mau berkreasi seperti apapun itu boleh. Kemudian di sini ada topik 1, 2, 3, 4. Kemudian ini boleh, ini menjadi ulangan bahasa Indonesia, itu boleh. Kemudian yang kedua itu topik yang kedua ada
ulangan IPA boleh. Nah, di sini jika Bapak Ibu ingin menambahkan konten seperti itu. Nah, di sini ada add an activity or share. Nah, di sini model ini banyak sekali menyediakan konten-konten yang dapat kita unggah ke dalam situs. Ada tugas, attendance, kemudian ada buku, chat, juga database, feedback, file, folder, forum gitu. Dan masih banyak lagi seperti itu. Nah, saya contohkan satu saja. Mungkin kita akan menambahkan file di sini, menambahkan materi gitu, atau menambahkan bahan ulangan bahasa Indonesia. Ini merupakan judul dari topik yang akan kita berikan seperti itu. Dan di sini deskripsinya Bapak Ibu bisa tambahkan apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Silahkan dikerjakan secara manual di buku tulis seperti itu mungkin. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih file yang nanti akan diupload seperti itu. Mungkin saya acak saja, mungkin di sini saya tambahkan data Excel sebagai contoh. Di sini Bapak Ibu guru jika sudah dapat shape di bagian ini. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa lihat untuk konten yang pertama kita unggah itu sudah terlihat di sini di bagian topik yang pertama ulangan bahasa Indonesia. Nah, siswa nanti akan mengakses ulangan ini dengan login sebagai user siswa seperti itu. Nah, bagaimana dengan konten-konten yang lain? Mungkin saya contohkan lagi sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin bisa menambahkan konten jika ingin link seperti itu. Link mungkin video pembelajaran gitu. Ini Bapak Ibu guru bisa menambahkan judulnya video pembelajaran, kemudian linknya Bapak Ibu mungkin bisa link video pembelajaran apa saja gitu. Kan video pembelajaran nomor 2. Nah, Bapak Ibu guru bisa pilih lagi dengan copy salin, kemudian Bapak Ibu guru dapat kembali ke halaman situs dan menempelkan di sini. Nah, Bapak Ibu guru sama juga deskripsinya apa yang ingin Bapak Ibu guru sampaikan. Nah, seperti itu. Kemudian share. Nah, di sini sudah ada 2 konten yang mungkin kita tambahkan ke dalam kelas yang telah dibuat seperti itu. Nah, setelah kita menambahkan semua konten ke dalam kelas yang kita telah buat atau course yang kita telah buat seperti ini, semuanya telah diedit, semua konten sudah terlihat seperti ini, kita akan menambahkan siswa seperti itu agar siswa dapat mengakses semua pembelajaran yang telah kita sharing di sini. Bagaimana caranya Bapak Ibu guru? Nah, di sini langkah awal Bapak Ibu guru harus mendaftarkan terlebih dahulu user siswa. Dengan kembali ke site administration, kita akan menambahkan beberapa user. Kita sebagai admin itu bisa menambahkan user admin atau manager, atau kita juga bisa menambahkan user teacher atau guru, user student atau siswa gitu. Jadi kita langsung ke bagian user. Nah, di sini ada upload user, bagian akun, upload user. Kemudian nah di sini kita akan mengupload user secara otomatis Bapak Ibu guru. Jadi ada mungkin 20 siswa gitu, 30 siswa ataupun 100 siswa, kita bisa secara otomatis upload melalui halaman upload user seperti itu. Namun kita harus menguploadnya atau membuat data terlebih dahulu dengan Excel seperti itu. Nah, di sini saya sudah siapkan data-datanya dengan format seperti ini. Yang pertama ada first name, last name, password, username, dan email seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu guru contoh seperti ini dan tidak boleh berbeda seperti itu. Nah, untuk first name-nya boleh Bapak Ibu guru
taruh nama dari muridnya, kemudian last name-nya boleh untuk mengklasifikasi murid dengan lebih mudah seperti itu. Bapak Ibu guru boleh mencantumkan nama kelasnya juga 4B jika Bapak Ibu guru muridnya kelas A, 4A seperti itu boleh. Kemudian passwordnya menggunakan NIS itu boleh. Di sini saya menggunakan NIS, kemudian username-nya tidak boleh lama. Ini saya menggunakan nomor induk siswa nasional NISN gitu. Kemudian emailnya di sini kita buatkan secara manual gitu dengan nama panggilan dari siswa gitu, desa@gmail.com seperti itu boleh. Nah, kita akan menguploadnya sekarang, namun dengan file CSV gitu. Jadi jika Bapak Ibu guru device-nya tidak mendukung untuk menyimpan file CSV, Bapak Ibu guru boleh mengconvert data Excel ke dalam bentuk data CSV gitu dengan melalui web PDF atau I Love Excel gitu, itu boleh. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, silakan di sini diupload. Saya contohkan saja, saya sudah siapkan. Nah, di sini sudah ada data CSV saya, data siswa kelas 4B, itu ada beberapa orang. Di sini tinggal upload. Bapak Ibu guru jika sudah, ini bisa upload user. Nah, itu akan kelihatan jika sudah terupload, ini akan kelihatan seperti ini. Nah, ada beberapa siswa yang sudah terupload. Kita kembali akan mengklasifikasikan ke dalam beberapa kelas gitu. Jika semisalnya Bapak Ibu guru sebagai admin gitu, ada banyak kelas, banyak data siswa yang mungkin Bapak Ibu guru upload gitu, ada dari kelas 6 sampai kelas 1 gitu Bapak Ibu guru upload, dan di sini mempermudahkan untuk klasifikasinya. Kita kembali ke halaman Site Administration. Kita kembali ke halaman user di bagian cohort. Nah, cohort ini tujuannya apa sih Bapak Ibu guru? Nah, cohort ini tujuannya untuk mengklasifikasikan data-data siswa agar lebih mudah gitu. Jadi saya contohkan untuk membuat cohort yang baru, misalnya kelas 4B. Nah, di sini Bapak Ibu guru dapat menggunakan sistem cohort ID dan deskripsinya untuk kelas 4B gitu saja boleh. Bapak Ibu juga boleh bebas. Silakan di-save jika sudah. Nah, di sini sudah ada. Nah, jika Bapak Ibu guru ingin menambahkan user siswa di sini, Bapak Ibu guru bisa mengklik tanda orang di sini. Silakan klik. Nah, di sini Bapak Ibu guru di sini sudah ada beberapa siswa yang tadi kita sudah input usernya. Silakan di-add saja semuanya jika ingin mengklasifikasikan, atau mungkin di sini ada kelas 5, kelas 6, silakan Bapak Ibu guru cari dengan seperti ini. Nah, kita sudah disiapkan dengan nama-nama siswa yang berinisial dengan kelas 4B seperti ini. Silakan Ctrl A, ditambahkan semuanya seperti ini. Nah, semuanya sudah ditambahkan ke dalam cohort kelas 4B member seperti itu. Nah, jika sudah, ini sudah otomatis tersimpan ya Bapak Ibu ya. Kita kembali ke halaman Site Administration. Nah, Bapak Ibu guru, itu tadi penjelasan singkat mengenai bagaimana kita menambahkan user siswa, ataupun kita juga bisa menambahkan user manager, ataupun kita juga bisa menambahkan user teacher. Nah, bagaimana kita menambahkan user atau pengguna model yang tadi ke dalam kelas yang kita telah buat seperti itu. Nah, di sini saya sudah mengupload beberapa siswa seperti itu. Nah, tadi sudah saya upload. Kemudian di sini di bagian ini jika saya ulang kembali selengkapnya gitu, more. Kemudian di sini ada user. Di sini Bapak Ibu guru bisa mengenroll user di sini. Tampilannya akan seperti ini. Enroll user, kemudian sini juga boleh kelas 4B, tadi cohortnya kita sudah buat. Sini Bapak Ibu, kita bisa contohkan di kelas lain. Dan ini sudah
terdata siswanya sejumlah 20 orang gitu, tadi sudah saya input. Kemudian mungkin kita contohkan dengan kelas lain mungkin di course pilihan tengah semester kita ingin menambahkan beberapa siswa. Di sini kembali klik tombol setting, kemudian more selengkapnya, kemudian kita ke bagian user atau pengguna, kemudian di sini ada enroll users gitu. Nah di sini Bapak Ibu guru, karena ini belum terdapat siswa gitu untuk mengakses, di sini Bapak guru bisa enroll user seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa tambahkan beberapa siswa yang mungkin masuk nanti ke dalam kelas penilaian tengah semester. Nah, di sini saya contohkan saja, Bapak Ibu guru tinggal klik-klik saja yang mana mungkin Bapak Ibu guru bisa memilih beberapa siswa gitu jika Bapak Ibu guru bisa menyaring. Saya contohkan saja seperti ini, 5 orang siswa saja. Nah, di sini sudah ditambahkan beberapa orang siswa dari user Desa, Dewo, kemudian Gede, Ketut, dan Trisna. Jadi di sini juga ada kohortnya kelas 4B, klasifikasi kelas 4B. Kemudian di sini Bapak Ibu guru jika sudah enroll user dan kohort. Nah, jika sudah di-enroll, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, Bapak Ibu guru, itu tadi penjelasan singkat bagaimana kita menambahkan siswa ke dalam kelas yang telah kita buat. Nah, selain kita menambahkan siswa secara manual di sini, siswa juga dapat mengakses kelas kita secara manual atau pribadi masing-masing seperti itu, dengan cara siswa masuk ke dalam situs yang telah kita buat, situs di awal kita buat, masuk ke dalam situs http://sukirbelajar.edukatif.com. Nah, itu siswa akan masuk dalam sana, kemudian siswa akan mendaftar akunnya secara pribadi, kemudian masuk ke dalam model yang telah kita buat, LMS yang telah kita buat, kemudian siswa akan mengenroll kelasnya secara mandiri. Nah, di sini jika siswa masuk ke dalam halaman tamu gitu, siswa akan melihat ada 3 tampilan kelas atau course gitu. Kemudian siswa jika ingin mengenroll secara pribadi bisa secara manual gitu dengan mengklik close enroll me seperti itu. Nah, tadi penjelasan secara otomatis dan penjelasan secara manual oleh pribadi siswa masing-masing. Jadi sekarang mungkin saya akan mensimulasikan bagaimana menggunakan learning management system berbasis Moodle ini yang akan digunakan oleh user siswa seperti itu. Nah, tadi kita sudah membuat user siswa. Jadi mungkin kita akan contohkan dengan Dewo Sugi nomor 2, kemudian username-nya kita copy saja. Bapak Ibu guru, kita masuk terlebih dahulu ke halaman situs dari Moodle yang telah kita buat. Kemudian kita buka di kampus PJ atau Google yang lain. Kita tempel di sini. Kita copy, kemudian masuk ke dalam scope ini. Kita copy di sini, kemudian kita masuk. Nah, Bapak Ibu guru, untuk halaman depannya dari siswa akan terlihat seperti ini, atau dari siapapun yang mengakses dari model yang telah kita buat. Untuk tampilan depannya akan menjadi seperti ini, logonya seperti ini, kemudian tampilan awalnya seperti ini. Kemudian tadi kita sudah mendaftarkan beberapa user di sini. Kita coba contohkan dengan ini. Kita copy username-nya, kemudian copy, kemudian passwordnya di sini, copy juga menghindari kesalahan, kemudian login.
Nah, di sini Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru bisa lihat ataupun adik-adik siswa sekolah dasar bisa lihat di sini tampilan dari siswa itu akan terlihat seperti ini. Nah, tadi dari penjelasan awal itu saya sudah sampaikan untuk mengenrol siswa, dan ini secara otomatis pun siswa yang tadi sudah dienrol ke dalam kelas yang telah saya buat dalam LMS yang telah saya buat. Saya contohkan saja di kelas 4B ini, adik-adik siswa sekolah dasar bisa masuk dengan mengkliknya. Di sini akan ada tampilan seperti ini. Kita belajar di kelas 4 SD pada tema 6 seperti itu. Nah, di sini pada awal itu ada pengumuman atau yang di sini Bapak tampilkan itu ada pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan adik-adik siswa sekolah dasar mengalami permasalahan dengan mengakses LMS ini, bisa ditanyakan lebih jauh di sini. Nanti saya selaku admin di sini akan menanggapi pertanyaannya seperti ini. Kemudian kembali ke dashboard, kembali ke kelas, ke course, itu kita masuk ke dalam topik yang pertama yaitu tema 6 subtema 1. Nah, kita akan belajar dalam subtema 1. Nah, di sini Bapak sudah sediakan bahan ajar maupun bahan evaluasi yang sudah Bapak siapkan awalnya seperti itu. Nah, di sini ada e-book siswa yang bisa anak-anak akses. Di sini tinggal klik saja. Nanti akan muncul apa yang Bapak tampilkan. Misalnya buku tema 1 sudah disediakan. Kemudian kita kembali lagi untuk yang kedua itu materi metamorfosis, itu ada bisa anak-anak download juga bisa di sini anak-anak dengan di sini meng-shape di device yang anak-anak gunakan seperti itu. Menyimpan materi atau apapun konten-konten yang sudah Bapak sediakan dalam situs Moodle tersebut. Di sini ada materi, ada juga lajang soal dari materi tersebut, materi metamorfosis tentunya. Kemudian di sini juga ada topik diskusi dari materi metamorfosis. Jadi anak-anak dapat berdiskusi secara aktif di sini dengan teman-temannya, dengan dampingan Bapak juga selaku admin atau teacher di sini. Jadi anak-anak jika ingin berdiskusi di sini Bapak sudah sediakan bahan diskusinya. Selamat datang, silakan anak-anak berdiskusi terkait forum materi metamorfosis seperti itu. Nanti Bapak akan sediakan bahannya di sini, mungkin anak-anak bisa menjawabkan ya Bapak ataupun anak-anak yang lain bisa juga. Nah, seperti ini tampilannya akan menjadi seperti ini. Jika anak-anak juga ingin bertanya, misalnya apa itu metamorfosis, teman-teman. Nah, langsung di post saja, itu akan terlihat di semua siswa yang tergabung ke dalam kelas Moodle yang telah Bapak buat. Nanti kelas yang lain jika ingin menjawab pertanyaan dari Sugi itu bisa juga dengan reply dengan menjawab metamorfosis adalah bla 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 bla. Seperti itu. Kemudian post. Seperti itu gambaran singkat dengan diskusi. Kemudian kembali lagi ke dalam course kita. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam media yang telah Bapak unggah. Media video pembelajaran, silakan anak-anak akses dengan dan cermati video yang telah Bapak. Nanti anak-anak akan diarahkan ke dalam media video menerima mungkin unggah datang itu seperti contohnya saja seperti ini. Nah, sini ada gitu nanti diakses dengan internet yang mendukung tentunya. Lagi kemudian di sini kita akan mencoba juga menggunakan live worksheet yang telah Bapak sediakan seperti itu. Nah, di sini juga udah ada arahan petunjuk. Nah, sini tinggal mengakses saja dengan bantuan internet gitu. Kemudian akan diarahkan langsung, silakan dikerjakan ini sesuai dengan kemampuan dan pemahaman. Jadi tadi
materi buku pelajaran yang tadi telah cermati itu. Akan diklik namanya. Ini dengan bantuan lagi ya semuanya. Di sini juga ada video pembelajaran lagi. Kemudian di sini juga ada bagaimana kita mengerjakan seperti ini. Ini dikerjakan di sini. Kemudian ada banyak ini itu sebagai tugas ya. Kembali lagi kita ke dalam situs Moodle. Kemudian yang terakhir itu mungkin tugas evaluasi menggunakan Quizzes adik-adik. Nah, di sini Bapak juga sudah sediakan link Quizzes yang telah dibuat. Nah, ini dikerjakan sebagai tugas ya. Silakan cari internet yang memadai gitu. Kita akan belajar menggunakan Quizzes gitu, menjawab soal-soal menggunakan Quizzes. Nah, Bapak contohkan sekali lagi. Langsung adik-adik diarahkan untuk menuju Quizzes. Di sini langsung saja di start atau mengganti namanya dulu. Nah, start game. Nah, saja dikasih. Nah, itu akan terjadi seperti ini. Nah, itu contoh singkatnya saja. Mungkin anak-anak bisa akses lebih jauh lagi. Kemudian kita kembali ke Moodle yang kita buat. Nah, itu saja penjelasan menggunakan LMS yang telah Bapak buat menggunakan Educati Moodle. Silakan para adik-adik sekolah dasar mungkin yang ingin join ke dalam kelas Bapak, silakan bisa enroll secara manual itu dengan masuk ke halaman website yang tadi, yang dimana itu ada http://sukibelajar.educati.com. silakan di enroll sesuai dengan kelas yang apa tersedia dalam website LMS yang telah Bapak buat seperti ini. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya selaku admin dari LMS Moodle Sukiana kelas edukasi. Akhir kata saya tutup penjelasan singkat saya dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam harmoni.